Pernah kebayang nggak dapat tawaran kerjaan yang kayaknya wah pas banget gitu? Tapi gimana kalau yang nawarin kerjaan itu harusnya udah nggak ada di dunia ini? Nah ini nih, kisah nyata seorang tukang cat yang dapat proyek dari klien yang paling nggak masuk akal sedunia. Pertanyaannya aja udah aneh ya? Mustahil kedengerannya. Tapi, buat seorang tukang cat bernama Andri, ini beneran kejadian loh di tahun 2016. Sebuah hari yang dia kira bakal biasa-biasa aja, ternyata jadi awal dari sebuah perjalanan yang nggak akan pernah bisa dia lupain seumur hidupnya. Semuanya itu berawal dari sebuah kebetulan. Atau mungkin ini udah takdir kali ya. Gara-gara serangkaian kejadian yang kelihatannya sepele, Andri malah berakhir di depan sebuah rumah dan ketemu sama klien paling aneh sepanjang karirnya. Jadi ceritanya Andri ini lagi mau pulang kerja, ternyata jalan yang biasa dia lewatin ditutup. Terpaksalah dia belok masuk ke jalan kecil yang sepi banget. Di situ dia lihat ada kucing ketabrak lari. Kasian, akhirnya dia berhenti terus nguburin kucing itu pakai bajunya sendiri. Nah, pas lagi gitu, tiba-tiba hujan turun deres banget, maksa dia buat neduh di teras rumah besar yang kelihatannya misterius. Pas lagi neduh, pintunya kebuka. Muncul seorang bapak-bapak tua, ngenalin diri sebagai Pak Joko. Anehnya, tanpa basa-basi, si bapak ini langsung nawarin Andri kerjaan buat ngecat rumahnya. Cepet banget tawarannya, seolah-olah Pak Joko ini emang udah nungguin Andri datang. Tapi, kerjaan ini datang sama syarat-syarat yang ganjil banget. Pertama, rumahnya megah tapi dalamnya kotor bukan main. Kedua, Pak Joko bilang nggak bisa nyediain makan atau minum, cuma bisa ngasih uang tunai buat jajan. Ketiga, bayarannya ditaruh di bawah pot bunga di luar rumah. Uangnya pun duit lama yang udah lecek. Dan yang paling bikin Andri penasaran, kaki Pak Joko itu selalu ketutupan sarung panjangnya. Nggak pernah kelihatan. Ya, meskipun aneh, Andri terima aja pekerjaan itu. Mungkin lagi butuh juga kan. Tapi dia nggak tahu keputusan itu bakal membawa dia ke dalam 6 hari penuh teror yang mengubah segalanya. Hari demi hari, rumah itu nunjukin wujud aslinya. Awalnya cuma gangguan kecil, kayak kompresor yang kabelnya masih keikat rapi tiba-tiba nyala sendiri. Terus cat yang udah dicampur pengeras ekstra, nggak kering-kering. Sampai akhirnya gangguan itu jadi makin parah. Jadi penampakan-penampakan mengerikan yang bikin Andri sama teman kerjanya hampir gila. Nah, ini yang paling parah. Rekan kerjanya Andri ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia ngelihat sosok bayi, berlumuran darah, matanya dicongkel, merangkak turun dari tangga. Bisa bayangin nggak ngerinya kayak apa? Visi itu benar-benar bikin dia shock dan hampir aja kabur ninggalin kerjaan saat itu juga. Uniknya, Andri dan temennya ini sama-sama diganggu. Tapi bentuk gangguannya beda-beda. Andri lihat sosok wanita perutnya bolong, temennya dengar suara anak kecil minta tolong. Kayak sengaja gitu loh, mereka dikerjain dengan cara yang berbeda. Ini malah bikin misterinya jadi makin dalam. Udah gak tahan lagi sama teror yang terus-terusan, Andri tahu dia harus cari jawaban. Dia gak bisa kerja dalam ketakutan kayak gini terus. Dia harus tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Dan kebenaran yang dia temukan ternyata jauh lebih mengerikan dari hantu manapun. Saking putus asanya, Andri akhirnya memberanikan diri buat cerita ke seorang ibu penjual makanan dekat situ, namanya Bu Yati. Dan ternyata keputusannya tepat. Karena Bu Yati inilah yang pegang semua kunci rahasia kelam dari rumah berhantu itu. Dan dari mulut Bu Yati keluarlah kalimat yang langsung bikin dunia Andri jungkir balik. Sebuah fakta yang meruntuhkan semua logikanya. Pak Joko, orang yang ngasih dia kerjaan, ternyata betul. Kliennya, orang yang udah 4 kali ngobrol sama dia, yang ngasih dia uang, ternyata udah meninggal dunia. Bukan baru-baru ini, tapi 10 tahun yang lalu, di tahun 2006. Jadi, ternyata di rumah itu ada 2 jenis arwah yang tinggal. Di satu sisi, ada arwah-arwah tersiksa dari satu keluarga korban pembunuhan. Mereka inilah yang muncul dengan wujud mengerikan. Di sisi lain, ada arwahnya Pak Joko. Dia tenang, nggak ganggu, dan tujuannya cuma satu, pengen rumahnya dicat ulang biar rapi lagi. Buat mastiin, Andri sampai nekat nelpon anaknya Pak Joko. Anaknya ini ngasih satu teori yang menarik banget. Dalam beberapa kepercayaan kan, setiap manusia itu punya yang namanya korin atau kembaran gaib. Anaknya Pak Joko menduga yang ditemuin Andri ini bukan arwah ayahnya, tapi bisa jadi korinnya itu. Dengan semua kebenaran yang gila ini, Andri dihadapkan sama pilihan. Dia bisa aja kabur dan gak balik lagi. Tapi anehnya, dia justru ngerasa punya tanggung jawab. Dia ngerasa harus nyelesain apa yang udah dia mulai. Jadi, dia balik ke rumah itu untuk sebuah pertemuan terakhir. Pas dia balik, arwah-arwah yang jahat itu muncul lagi, menghadang dia.
Tapi Andri coba buat gak peduli. Dan di saat itu terjadi keajaiban. Tiba-tiba muncul segerombolan kucing lebih dari 10 ekor. Dan arwah-arwah jahat itu langsung lenyap. Gak lama, anaknya Pak Joko datang. Dan dia beneran nemuin sisa uang di berangkas rumah. Persis kayak yang Andri ceritain. Semua terbukti benar. Tepat sebelum Andri benar-benar pergi dari rumah itu, di kamar tidur utama, arwah Pak Joko menampakkan diri untuk yang terakhir kalinya. Bukan buat nakut-nakutin, tapi cuma untuk mengucapkan terima kasih, sampean orang baik. Kisah yang luar biasa ini pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Kalau Pak Joko itu arwah, terus uang yang dia pakai buat bayar Andri itu datangnya dari mana? Ini adalah misteri yang mungkin gak akan pernah ada jawaban pastinya. Sebuah bukti nyata kalau terkadang ada hal-hal di dunia ini yang emang di luar logika kita.